Bab 1891. Setelah David dan Tai, para orang suci sejati, pergi bertarung dalam kehampaan, Cosmo pun pergi pula. Saat klon David hendak mengejarnya, Cedar berteriak dari belakangnya, "David! 2. Jangan pergi dulu. Cosmo adalah tikus yang licik dan licik. Dia pasti akan memasang perangkap untukmu. Kamu tidak bisa menanganinya sendirian. Jadi, lebih baik kau menunggu sampai David kembali." Baginya, David II, dengan kecerdasannya yang rendah, akan tertipu oleh Cosmo. Ketika kekuatan antara kedua belah pihak hampir sama, seseorang seringkali perlu mengandalkan cara lain untuk memutuskan hasilnya. Jelas, David II tidak cukup kuat untuk menghancurkan Cosmo. Oleh karena itu, hasil pertempuran ini sulit diprediksi. Cedar memperkirakan bahwa sekalipun David II sedikit lebih kuat dari Cosmo, kemungkinan dia terbunuh dalam serangan balik sangatlah tinggi. Dia bertanya-tanya, bagaimana seseorang seperti David II bisa menjadi orang suci sejati? Terlalu banyak rahasia yang tersembunyi dalam diri orang David ini. Terima kasih atas pengingatnya, tapi masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang memasang jebakan untuk siapa. Klon David menoleh dan menunjukkan senyum meyakinkan. Lalu, ia melaju ke arah di mana Cosmo ditinggalkan. Sepanjang perjalanan, palu dewa petirnya memancarkan arus listrik yang kuat. Klon David tampaknya telah berubah menjadi kilatan petir dan menghilang dalam sekejap mata. Kerumunan orang yang tercengang terdiam tak bisa berkata apa-apa lagi di tanah. Ide awal Cedar adalah jika David II menolak mendengarkan nasihatnya dan bersikeras mengejar Cosmo, maka dia akan mengikutinya. Dia khawatir Cosmo akan berhasil. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan David II dan melihat senyumnya, Cedar berubah pikiran. Dia tidak mengejar David II pada akhirnya. Anak ini tidak memiliki IQ yang mengkhawatirkan, dia jelas-jelas berpura-pura bodoh untuk memanfaatkan Cosmo. Setelah memikirkannya, Cedar merasa ini masuk akal. Bagaimana mungkin seorang idiot menjadi orang suci sejati? Cedar tidak menyangka David akan menjadi orang suci sejati. Ini sudah cukup mengejutkan dan luar biasa. Sekarang ada David yang lain. Bukan saja wajahnya mirip dengan Daud, tetapi dia juga seorang santo sejati. Cedar sangat bingung. Bukan hanya dia, tetapi orang lain dari keluarga Velowes, termasuk penonton di bawah, ingin mengetahui kebenarannya. Alba, kamu adalah orang yang paling banyak berinteraksi dengan David dan kamu adalah orang yang paling lama mengenalnya. Tidakkah kau tahu dia punya saudara laki-laki yang mirip sekali dengannya? Cedar menoleh ke Alba dan bertanya. Grandmaster, saya belum pernah melihat saudaranya dan saya belum pernah mendengar dia berbicara tentangnya. Tapi, Alba berhenti. Dia tidak tahu apakah dia harus menyuarakan pendapatnya. Karena dia terlalu peduli pada David, dia tidak bisa menerima keberadaan seseorang yang tampak sama dan memiliki kekuatan yang sama seperti David. Sejak David itu muncul, dia selalu memperhatikannya. Pada akhirnya, Alba menyadari perbedaan antara keduanya. David itu dan David itu sama. Bahkan tidak ada perubahan dalam beberapa karakteristik khusus tubuh mereka. Ini aneh. Orang harus tahu bahwa anak kembar pun merupakan entitas terpisah setelah mereka meninggalkan rahim ibu mereka. Seiring berjalannya waktu, perbedaan di antara keduanya pun semakin besar. Oleh karena itu, mustahil bagi mereka untuk tetap sama bahkan setelah ratusan atau ribuan tahun. Bab 1892. Bersamaan dengan itu, sebuah ide muncul di benak Alba. Mungkinkah David II sebenarnya adalah David? Mengenai mengapa ada dua David, Alba tidak tahu. Tapi apa? Punya firasat. Apa itu? Grandmaster, saya pikir David itu adalah orang yang sama dengan Master David, Alba menyuarakan isi hatinya. Orang yang sama, kata Cedar dalam hati. Kemudian dia bertanya, menurutmu mereka adalah orang yang sama, tapi apa buktinya? Saya sudah lebih banyak berhubungan dengan guru David dan kami sudah bersama sejak lama. Selama periode ini, saya menemukan beberapa karakteristik khusus tentang tubuh guru David. Saya baru saja mengamati David itu dan melihat bahwa dia juga memilikinya. Kedua orang ini persis sama bahkan hingga ciri-ciri fisik yang unik ini. Rasanya seperti saya sedang melihat ke cermin, jelas Alba.
Persis sama. Bahkan ciri-ciri unik tertentu pada tubuh mereka pun persis sama. Cedar berpikir keras. Ada dua David, dan ini belum pernah terjadi di Star Kingdom sebelumnya. Satu akan tetapi, meskipun hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya, bukan berarti hal itu tidak ada. Misalnya, belum pernah ada orang suci sejati muda seperti David di Star Kingdom, tetapi ia masih ada. Jika ia dapat menciptakan satu keajaiban, mengapa ia tidak dapat menciptakan keajaiban kedua atau bahkan ketiga? Sebagai seorang Saint sejati, Cedar memiliki lebih banyak pengalaman dan dapat menerima hal-hal baru lebih baik daripada orang biasa. Oleh karena itu, ia segera menemukan kunci masalah ini. Dia pun menerima pernyataan Alba untuk sementara. Mengenai kebenarannya, dia harus bertanya pada David untuk mengetahuinya. Jangan sebarkan ini. Apapun kebenarannya, David pasti punya alasan untuk melakukan ini. Kita hanya perlu merahasiakannya darinya, kata Cedar dengan sungguh-sungguh. Ya, Grandmaster, kami mengerti. Alba, Roal, dan Valerio menjawab bersamaan. Pada saat itu, terdengar suara keras di langit. Cedar dan semua orang menatap ke langit. Lalu, ada pergerakan dari sisi lain, disertai guntur dan kilat. Mereka pasti berasal dari Hammer of Thunder milik David tuh. Kedua belah pihak sedang bertempur. Plus karena kekosongan itu terlalu jauh, tidak seorang pun dapat melihat apa yang terjadi kecuali Cedar sang orang suci sejati. Meski begitu, Cedar hanya bisa mendapatkan gambaran kasar pertarungan itu dengan bantuan kekuatan pikirannya. Grandmaster, apakah Master David dalam bahaya? Tanya Alba tiba-tiba. Jangan khawatir. David sangat kuat dan dia tidak lebih lemah dari Tai sama sekali. Dengan bantuan pedang merah panjang itu, dia masih bisa memperoleh keunggulan tertentu. Pahlawan memang datang dari kaum muda, seru Cedar. Berkat pedang merah panjang, David mampu memanfaatkan serangan diam-diam terhadap Tai tadi. Fakta bahwa ia terlibat dalam pertarungan frontal namun tetap mampu mengungguli lawan merupakan bukti kekuatannya yang sebenarnya. Mendengar ini, Alba merasa bangga sekaligus merasa rileks. Inilah pria yang dia, Alba, cari. David berkali-kali lebih kuat dari Star Kingdom 6. Para penonton di darat semuanya menunggu dengan penuh semangat. Mereka benar-benar ingin pergi ke kehampaan dan menyaksikan pertempuran orang suci sejati yang terjadi sekali setiap sejuta tahun ini dengan mata kepala mereka sendiri. Namun, mereka takut. Keempat orang suci sejati masih dapat menahan diri di sini untuk menghindari menyakiti orang yang tidak bersalah. Saat mereka berada di kehampaan, mereka pasti tidak akan menahan diri. Oleh karena itu, jika seseorang mendekat dan terjebak dalam baku tembak, mereka tidak akan tahu bagaimana mereka tewas. Pertarungan True Science tentu saja seru dan semua orang ingin melihatnya. Namun, hidup mereka jauh lebih penting. Memikirkan kemungkinan kehilangan nyawa karenanya, semua orang mengurungkan niat untuk pergi ke kehampaan untuk menonton dan diam-diam menunggu hasilnya. Bab 1893. Anders di kejauhan juga mengangkat kepalanya. Saat dia menatap kosong ke langit, matanya penuh dengan kebingungan. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki kesombongan dan harga diri sebagai salah satu dari 6 kerajaan bintang dan pewaris pertama keluarga Palmore. Di masa lalu, dia sangat percaya diri, dan dia akan membuat orang lain merasa seperti dia memandang rendah dunia sambil memamerkan kemampuannya. Seolah-olah dia adalah orang kedua setelah Tuhan. Kehidupan Anders benar-benar dekaden. Kepercayaan dirinya dan kesombongannya hancur ketika David mengungkapkan bahwa dia adalah orang suci sejati. Segala yang pernah dibanggakannya, kini tidak ada lagi di hadapan David. Anders juga berpikir untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan mengejar David, berharap suatu hari dapat menyusulnya dan menginjak-injaknya. Namun, dia tahu ini tidak mungkin. Itu juga tidak realistis. Kesenjangan antara kedua pihak terlalu besar. Satu merupakan orang suci sebagian, sementara yang satu lagi merupakan orang suci sejati alam suci. Kesenjangan antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Tidak peduli seberapa tingginya gunung di tanah, ia tetap tidak akan pernah bisa menyentuh langit. Anders merasa tidak ada harapan, dan dia pun menyerah. Dia tidak tahu di mana jalan selanjutnya.
Mungkin dia akan hidup dalam bayang-bayang David selama sisa hidupnya tanpa membuat kemajuan apapun. Bila seseorang sudah memiliki harga diri yang tinggi sejak kecil, banyak di antara mereka yang akan hancur saat kepercayaan dirinya hancur total, dan tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk bangkit kembali. Kecuali mereka dapat mengatasi iblis mereka. Baru pada saat itulah mereka dapat memperoleh kembali kepercayaannya. Namun, tidak mudah untuk mengatasi setan dalam diri. Seperti Anders sekarang, hanya ada satu cara untuk mengatasi iblisnya, yaitu dengan menyaksikan David mati di depannya. Akan tetapi, tidaklah mudah bagi seorang santo yang hanya sebagian untuk menyaksikan seorang santo sejati meninggal. Sekarang, hanya ada satu kemungkinan. Dia membutuhkan orang suci dari keluarga Palmore untuk menghajar David hingga setengah mati dan melemparkannya ke depan Anders. Kemudian, Anders bisa memberikan pukulan terakhir pada David. Anders kemudian dapat memperoleh kembali kepercayaan dirinya setelah menyingkirkan setan dalam dirinya seperti ini. Barangkali, dia bahkan dapat meraih sesuatu yang lebih tinggi di masa mendatang. Suara pertempuran di langit masih bisa terdengar. Semua orang menunggu hasilnya, jadi tidak ada seorang pun yang pergi. Tidak lama kemudian, sebuah suara datang dari jauh. Afiliasi keluarga Lightfoot mundur. Suara ini berarti pertarungan antara David Tu dan Cosmo telah berakhir. Cosmo kemungkinan besar telah dikalahkan. Tak lama kemudian sambaran petir menyambar langit dan David Tu kembali bersama God of Thunderhammer. Meskipun dia tampak agak babak belur saat ini, dia tidak terluka, dan kondisi mentalnya sangat baik. Dia bahkan bisa melanjutkan ronde berikutnya. Kedatangan klon David langsung menggemparkan penonton. Diskusi pun terdengar lagi. Bahkan adik Master David Tu, sangat hebat. Jika dia bisa mengalahkan Grandmaster Saint sejati dari keluarga Lightfoot, bukankah Master David akan lebih kuat? Benar, Master David pasti akan menang. Itu belum tentu benar. Master David adalah memang sakti, tapi bagaimanapun juga dia masih muda dan kurang pengalaman bertempur. Grandmaster keluarga Palmore menjadi terkenal 100.000 tahun yang lalu. Ini adalah tabrakan antara generasi lama dan generasi baru. Jadi kita harus menunggu hasilnya keluar untuk mengetahui siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Kebangkitan Master David melambangkan datangnya era baru Kerajaan Bintang. Sudah saatnya generasi tua menarik diri dari sorotan dan menyerahkan kesempatan kepada generasi muda. Saya mendukung Master David. Saya juga mendukung Master David. Master David harus menang. Saya mendukung Grandmaster keluarga Palmore. Bagaimana seorang pemuda bisa dibandingkan dengan orang yang telah hidup selama ratusan ribu tahun? Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertaruh? Oke, apa yang kamu pertaruhkan? Semua kekayaan bersih saya, 30 juta star dolar. Beranikah kau? Baiklah, aku tidak takut padamu. Aku akan mengumpulkan 10 juta agar Master David menang. Aku akan meningkatkannya menjadi 50 juta agar Grandmaster keluarga Palmore menang. Semakin banyak orang mulai berpartisipasi. Bab 1894. Sebagian mendukung David, generasi baru, dan sebagian lagi mendukung Tai, generasi tua. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Taruhannya pun menjadi lebih besar. Pada saat ini, keluarga Lightfoot mundur diam-diam sambil memanfaatkan kekacauan. Grandmaster mereka telah dikalahkan. Oleh karena itu, jika mereka tetap tinggal, mereka akan ditertawakan. Lebih jauh lagi, jika David Tu yang bodoh tetapi berkuasa itu tiba-tiba ingin mengganggu mereka lagi, mereka tidak akan mendapatkan bantuan apapun. Tidak seorang pun dapat menyelamatkan mereka. David tidak memedulikan orang-orang muda itu dan langsung pergi menemui keluarga Fellowes. Terima kasih, Nona Fellowes dan Tuan Valerio, atas bantuanmu yang luar biasa, kata David sopan sambil mengatupkan kedua tangannya. Dia berterima kasih kepada mereka berdua. Jika dia tidak bertemu Alba secara kebetulan, mendapatkan dukungan penuhnya, dan membuat Valerio mengatasi semua kesulitan untuk menjual 300 cabang treasure trove kepadanya pada saat kritis, bagaimana mungkin David mencapai True Saint Rank dalam waktu sesingkat itu? Kita harus tahu bahwa ketika dia meninggalkan Iridescent Sect, dia hanyalah seekor semut di alam abadi.
Dia tidak akan memiliki cara untuk melawan Prasein seperti Nek. Kalau bukan karena kekuatan pikirannya yang kuat, dia pasti sudah dibunuh oleh Nek. Mendengar suara David, Alba menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Dia benar. Keduanya adalah David. Tuan David, sama-sama. Itulah yang seharusnya saya lakukan, dan merupakan kehormatan besar bagi saya untuk membantu Anda. Alba tampak bersemangat. Alba benar. Merupakan suatu berkat bagi saya untuk dapat membantu Anda, Guru David. Tolong jangan bersikap begitu rendah hati kepada kami, aku tidak layak untuk itu, jawab Valerio dengan gentar. Bagaimana mungkin dia mengira bahwa David benar-benar seorang Saint sejati? Selain itu, dia juga memiliki cara yang luar biasa untuk mengkloning dan melawan dua Saint sejati pada saat yang sama. Awalnya ia berpikir cukup luar biasa bagi David untuk menjadi orang suci di usianya yang segitu. Dia tidak menyangka telah meremehkan David sebegitu buruknya. Hasil seperti itu sungguh mengejutkan. Kalau saja ia tahu lebih awal, tentu ia akan berusaha lebih keras dan memberikan apa yang diinginkan David. Selama keluarga Veloes memilikinya, Valerio tidak akan mengatakan tidak. Untungnya, hubungan mereka sekarang juga cukup baik. Dengan demikian, akhirnya ada harapan bagi keluarga Veloes. Tuan David, teriak Roal penuh hormat. Di jagat raya ini, di mana kekuasaan merupakan hal yang paling utama, seorang praorang suci sepertinya hanya bisa dengan patuh memanggil David dengan sebutan Guru David ketika ia bertemu David yang merupakan seorang orang suci sejati. Belum lama ini, dia dan David saling memanggil nama satu sama lain. Sekarang, ia hanya bisa dengan hormat memanggilnya Master David. Roal, tolong jangan terlalu rendah hati. Kau masih bisa memanggilku dengan namamu. Tidak, tidak, tidak. Itu tidak boleh. Dalam belajar, tidak ada yang namanya pertama atau terakhir. Ini adalah kebenaran abadi yang tidak bisa dilanggar. David tersenyum pahit. Dia tidak dapat berbuat apa-apa dalam situasi ini. Hal ini juga terjadi ketika dia berada di bumi. Teman-temannya yang awalnya dekat dengannya mulai menjauh setelah mengetahui kekuatan dan identitasnya. David tahu bahwa itu bukan karena orang-orang itu tidak mau dekat dengannya, tetapi karena mereka tidak berani. David, cedar dan David saling bertukar kata-kata sopan. Boom, terdengar suara keras lain dari langit yang jauh lebih keras daripada suara apapun sebelumnya. David, sekalipun kamu seorang santo sejati, kamu harus menundukkan kepalamu dengan patuh setelah kamu menyinggung keluargaku. Tunggu saja, Grandmaster suci keluarga Palmore akan segera datang kepadamu. Haha, keluarga Palmore, salah satu dari 6 kekuatan teratas kerajaan bintang, biasa saja. Kalian hanya tahu untuk mengirim yang tua kepadaku ketika yang muda tidak dapat mengalahkanku. Bahkan jika kau memintanya untuk datang kepadaku, aku, David Liddell, tidak takut. Siapa yang tidak memiliki orang tua dalam keluarga mereka? Aku tidak muncul begitu saja. Segera setelah itu, sebuah celah ruang muncul di depan Anders. Lalu, sebuah tangan terulur untuk menariknya ke dalamnya sebelum retakan itu menghilang. Bab 1895. Tidak lama setelah Anders dibawa pergi oleh Tai dari celah angkasa, sebuah cahaya merah muncul. David sendiri muncul di hadapan semua orang. Lihat, semua orang, lihat, Master David telah kembali dengan kemenangan. Halo, Master David. Salam, David. Master David, Anda sangat tampan. Seru seorang penggemar wanita. Haha, sudah kubilang Master David akan menang. Waktu itu kau tidak percaya padaku, bagaimana sekarang? Kau ditampar, kan? Berikan aku uangnya. Haha, berkat Master David, aku jadi kaya sekarang. Di atas langit, 2 David yang identik berdiri berdampingan. David, apa ini? Cedar menatap kedua David dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Alba dan yang lainnya menajamkan telinga mereka. Mereka juga ingin tahu, bagaimana kedua David melakukannya. Cedar, ini bukan tempat untuk bicara, dan aku punya sesuatu yang mendesak untuk ditangani sekarang. Saya akan berbicara dengan Anda saat saya kembali, kata David. Dia akan pergi ke benua Simons sekarang. Dia ingin membalas dendam pada Nek sebelum si anjing itu mengetahuinya. Kalau tidak, apakah dia bisa menemukan Nek setelah berita itu tersebar dan Nek bersembunyi?
Ketika pertama kali datang ke Star Kingdom, David bersumpah pada dirinya sendiri setelah dia hampir mati di tangan Nek di Sekte Iridescent. Begitu dia cukup kuat, dia akan membalas Nek atas semua yang telah dia lakukan padanya. Nek, sang pra-orang suci pemula, paling banter adalah semut yang sedikit lebih kuat di hadapan David yang sudah menjadi orang suci sejati. Perbedaan antara kedua belah pihak lebih dari sekadar wilayah yang besar. Sekalipun keluarga Simmons masih memiliki seorang Grandmaster yang bersembunyi dalam kegelapan dan memulihkan diri, David tidak takut. Kalau saja itu bukan orang suci, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mengapa dia takut pada Saint sejati yang masih terluka parah? Yang terburuk, dia akan menghabiskan setetes esensi darah lagi untuk memanggil klon. David yakin bahwa 2 True Saint dan 2 Soulbound Weapon dapat mengalahkan keluarga Simmons. Bagaimanapun, David tidak bisa menunggu, dan dia ingin membalas dendam sekarang. Baiklah, David, sebaiknya kau urus urusanmu dulu. Kita cari tempat untuk bicara setelah kau selesai. Cedar tidak tahu apa yang akan dilakukan David, dan dia juga tidak bertanya. Jika David ingin memberitahu Cedar, dia akan memberitahu. Jika dia tidak mau, percuma saja bertanya. Sekarang, status David berbeda. Dia bukan hanya seorang santo sejati, tetapi dia juga memiliki teknik yang menantang surga yang memungkinkannya melawan 2 orang sekaligus sehingga dia dapat mengalahkan Cosmo dan Tai pada saat yang sama. Dalam hal kekuatan, David telah melampaui Cedar sepenuhnya. Selamat tinggal, Cedar. Aku akan segera kembali, dan kemudian kita akan membicarakan masalah antara keluargamu dan keluarga Palmore. Keempat mata anggota keluarga Fellowes berbinar. Itulah sebabnya mereka berusaha semaksimal mungkin melindungi David. Mereka pada awalnya mengira guru David hanyalah seorang santo sejati, sehingga mereka merasa benar-benar putus asa. Tanpa diduga, ternyata David sendiri. Jika memang begitu, gurunya pasti lebih dari seorang santo sejati. Kalau saja dia dapat membina murid seperti David, dia pasti akan menjadi salah satu yang terbaik di antara para orang suci. Selama David bersedia membantu keluarga Fellowes, akan ada harapan bagi keluarga Fellowes untuk memisahkan diri dari keluarga Palmore. Terima kasih, David. Hati-hati, David, kata Cedar dengan gembira. Terima kasih, Tuan David. Terima kasih, Tuan David. Alba dan yang lainnya juga mengucapkan terima kasih padanya. Kau tidak perlu bersikap begitu rendah hati. Ini semua adalah hal yang telah kujanjikan pada Nona Fellowes, dan tentu saja aku akan menepati janjiku. Nona Fellowes, mohon tunggu sebentar. Saya akan kembali secepatnya setelah pekerjaan saya selesai. David tidak banyak bicara. Dia menghancurkan ruangan setelah berbicara dan dia berjalan masuk bersama klonnya di waktu yang sama. Seorang suci sejati sudah dapat merobek penghalang ruang 6 dimensi dan memasuki ruang 7 dimensi. Akan jauh lebih cepat di sana. Meskipun benua suci pusat jauh dari benua Simmons, tidak akan butuh waktu lama bagi David untuk mencapainya jika ia melakukan perjalanan di ruang angkasa 7 dimensi. Sekarang, ia bukan lagi sekedar seekor semut di tingkat penguasa alam abadi seperti saat ia pertama kali tiba di kerajaan bintang. Sebaliknya, dia adalah orang suci sejati alam suci. Setelah kedua pertempuran ini, orang dapat membayangkan bahwa reputasi David dan David II akan menyebar ke seluruh Star Kingdom dan keduanya menjadi nama-nama terkenal. Bab 1896. Selain keluarga Fellowes yang mengetahui bahwa David dan David II adalah orang yang sama, orang lain di tempat kejadian juga mengetahuinya. Itu Amadi. Dialah dan Celeste yang membawa David dari peradaban rendah, Bima Sakti, ke kerajaan bintang. Satu selain Selena dan para wanita, Celeste dan Amadi adalah orang-orang yang paling mengenal David di Star Kingdom. Sekarang Celeste terkunci di Gua Es, satu-satunya orang yang tahu tentang David adalah Amadi. Derajat mungkin Nova, kepala Sekte Iridescent, juga mengetahui beberapa informasi, tetapi tentu saja tidak lebih dari dia. Amadi tahu betul, David tidak memiliki saudara kembar. Itu hanya dia. Yang disebut David itu pastilah boneka yang diciptakan oleh David sendiri. Namun, Amadi tidak tahu teknik apa yang digunakan. Ditambah lagi,
Dia bahkan tidak perlu menyebutkan latar belakang David. Latar belakang macam apa yang dimiliki seseorang dari peradaban rendah. Kata-kata terakhir yang dia ucapkan hanya untuk membingungkan masyarakat dan menakut-nakuti keluarga Palmore agar mereka mengira bahwa David memiliki kekuatan. Latar belakang di belakangnya. Dengan begitu, mereka tidak akan berani mengambil tindakan terhadap David dengan mudah. Terkait bagaimana David bisa mencapai prestasinya saat ini dalam waktu yang singkat, Amadi pun bingung. Dia dipenuhi dengan keraguan sekaligus keterkejutan. Mungkin anak ini adalah orang terpilih di zaman keemasan Star Kingdom. Kalau tidak, bagaimana David menjadi orang suci sejati dalam waktu sesingkat itu tidak dapat dijelaskan sama sekali. Ditambah lagi, ia bahkan mengalahkan para Saint sejati veteran seperti Tai dan Cosmo yang telah hidup selama puluhan ribu tahun sendirian. Amadi ingat ketika mereka meninggalkan Bima Sakti, David juga meminta untuk pergi ke galaksi binatang. Mereka bahkan bekerja sama untuk melawan lebih dari 10 Eternals di bis galaksi. Saat itu, David hanya seorang ruler ranker. Jika Celeste tidak menyelamatkan mereka tepat waktu, keduanya mungkin tidak akan bisa selamat. Sudah berapa lama sejak saat itu? David telah melewati Immortal, Sovereign, Partial Saint, dan Pre-Saint Rank untuk mencapai True Saint Rank. Luar biasa. Amadi memukul dadanya dan menghentakkan kakinya saat memikirkan hal ini. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan melakukan apa saja untuk merekrut David ke Star Mansion dan menjadi salah satu dari mereka ketika mereka baru saja mencapai Star Kingdom. Jika David menjadi orang suci, Star Mansion akan menjadi kekuatan terbesar ketujuh di Kerajaan Bintang. Kekuatan dan reputasi Star Mansion pasti akan mengalami lompatan kualitatif. Sayang sekali sekarang sudah terlambat. David yang sekarang bukan lagi seseorang yang bisa dikejar oleh Star Mansion. Meski demikian, Amadi tidak patah semangat. Dia memiliki hubungan dengan David. Bagaimanapun, dia juga salah satu orang yang membawanya ke Star Kingdom. Jika dia tidak datang ke Star Kingdom dan jika dia masih berada di Bima Sakti, peradaban rendah, akankah David mampu mencapai apa yang dia capai sekarang? Belum lama ini, Amadi pergi ke Sekte Iridescent untuk menyampaikan pesan kepada pacar-pacar David. Mengetahui betapa bersyukurnya David, dia pasti tidak akan melupakan Amadi. Selama kedua pihak memiliki hubungan yang baik, Star Mansion juga akan mendapat manfaat besar saat David menjadi orang suci di masa depan. Dengan dukungan David, siapa yang akan memenuhi syarat untuk bersaing dengan Amadi untuk posisi kepala Star Mansion? Sekalipun kalian punya segala macam konspirasi dan tipu daya, kalian tetap tidak bisa menyentuhku. Itu semua gara-gara aku punya teman orang suci-suci. Saat mereka menyaksikan David pergi. Ayo pergi juga, kata Cedar. Baik, Grandmaster, jawab Alba dan yang lainnya. Keluarga Velowes mengikuti hal yang sama. Setelah tokoh utama pergi, kerumunan di tanah mulai perlahan bubar. Ada yang gembira, ada pula yang sedih. Orang yang bertaruh pada David untuk menang tidak diragukan lagi menjadi orang yang memperoleh keuntungan paling banyak dalam permainan. Setelah David memasuki celah ruang angkasa, dia merobek penghalang dimensi ruang angkasa lapis demi lapis dan akhirnya berhenti di ruang 7 dimensi. Hanya orang suci yang bisa merobek penghalang di sini dan memasuki ruang 8 dimensi. Kemudian, David dengan cepat menuju ke arah benua Simons. Dia telah membuang klon tersebut. Meskipun 1 jam belum habis, percuma saja menyimpannya. Dengan jarak dari benua suci pusat ke benua Simons, David tidak dapat mencapainya dalam waktu 1 jam meskipun ia melakukan perjalanan di ruang angkasa 7 dimensi. Oleh karena itu, klon tersebut secara alami tidak akan mampu bertahan sampai saat itu. Lebih jauh lagi, sejumlah waktu terbuang sia-sia ketika mereka bertarung. Ketika David dalam perjalanan, apa yang terjadi di zona perdagangan besar 47 WSN di benua suci tengah melanda seluruh kerajaan bintang seperti badai. Sementara itu, David dan Davidtu menjadi pusat badai. Tiba-tiba, 2 orang suci sejati muda muncul dan memukul mundur orang suci sejati veteran Tai dan Cosmo. Akan sulit bagi mereka untuk tidak menarik perhatian. Awalnya banyak yang tidak percaya, namun banyak pula yang melihat David beraksi. Oleh karena itu,
mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Ditambah dengan fakta bahwa keluarga Palmore dan keluarga Lightfoot tidak pernah membantah rumor tersebut sebagai korban insiden tersebut, mereka menyimpulkan bahwa hal tersebut sebagian besar benar. Semua pasukan bertanya-tanya siapakah David dan David II itu. Kerajaan Bintang tidak pernah memiliki orang suci sejati yang begitu muda sebelumnya. 5 Tentu saja, beberapa orang meragukannya. Dikatakan bahwa David dan David II mengambil beberapa harta surga dan bumi yang sangat langka untuk meremajakan dan tampak begitu muda. Faktanya, mereka berdua adalah monster tua yang telah hidup selama ratusan ribu tahun. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa begitu kuat? Tidak ada yang seperti ini yang tercatat dalam catatan sejarah Star Kingdom, apalagi dalam kenyataan. Begitu komentar semacam ini keluar, komentar itu langsung menjadi sasaran kritik. Setelah memukul mundur True Sentai yang lama, David menjadi terkenal. Banyak orang menganggapnya sebagai idola mereka. Kalau ada yang berani menjelek-jelekkan idolanya, pasti dia akan melawan, apalagi kalau itu menyangkut wanita-wanita muda yang cantik dan jenius. Di masa lalu, mereka semua menyembah orang-orang seperti Kerajaan Bintang 6. Akan tetapi, ketika mereka membandingkan Six dengan David, mereka menemukan bahwa Star Kingdom Six bahkan tidak layak mencium kaki David. David tidak hanya lebih tampan daripada Six, tetapi dia juga lebih berkelas, dan kekuatannya bahkan sebanding dengan para Grandmaster Six. Seketika, para wanita itu mengalihkan sasaran mereka dan fokus pada David yang muda, tampan, dan kuat. Akan tetapi, kelompok 6 sudah terkenal di Kerajaan Bintang selama bertahun-tahun, jadi mereka masih memiliki banyak pengagum setia. Orang-orang ini diam-diam memfitnah David. Orang-orang dengan dua pendapat berbeda mulai tidak menyukai satu sama lain dan saling mengkritik di depan umum. Ketika retorika menjadi semakin intens, mereka bahkan tampak ingin bertarung satu sama lain. Sekte Iridescent di benua Iridescent. Ketika Lady Dream mendapat berita itu, dia tercengang dan pikirannya menjadi kosong sepenuhnya. Celeste membawa David ke sini dan dia juga merupakan rekan murid-murid Selena. Kenyataannya, dia telah memperhatikan situasi David dan dia berharap David dapat lolos dari malapetaka ini. Nova telah membayangkan segala macam akhir yang akan dihadapi David, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa David akan menyelesaikan krisisnya dengan cara ini. Selain itu, dia juga mempelajari beberapa detail tentang David dari murid-muridnya. Itulah sebabnya Nova sangat terkejut. Bab 1898. Orang dari peradaban rendah ini hampir dibunuh oleh Nek belum lama ini. Sudah berapa lama, dan dia sudah cukup kuat untuk membunuh Nek. Apa itu Saint sejati? Keempat tetua terhormat dari Sekte Iridescent hanyalah Saint sejati. Kini, David telah tumbuh sejajar dengan para tetua terhormat dari Sekte Iridescent. Pertumbuhan ini akan membuat siapapun yang mendengarnya takut. Nova menggelengkan kepalanya. Dia menolak mempercayainya karena dia pikir ini tidak mungkin. Itu terlalu dibesar-besarkan. Lagi pula, dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Melihat berarti percaya. Yang lain mempercayainya karena mereka tidak memahami situasi David yang sebenarnya. Mereka mengira bahwa David didukung oleh kekuatan yang besar dan memiliki sumber daya yang tak terbatas untuk digunakan. Misteri melambangkan kemungkinan tak terbatas. Di sisi lain, Nova tahu bahwa David adalah orang dari peradaban rendah. Saat dia datang ke Kerajaan Bintang, dia hanya memiliki kekuatan setingkat penguasa alam abadi. Jika berita itu tersebar, mungkin semua orang akan berubah pikiran. Nova tiba-tiba berpikir, mungkinkah David telah terbunuh? Apakah ada yang menyamar sebagai dia? Tetapi apa tujuan mereka melakukan ini? Dia tidak dapat memahami poin penting ini. Dia ingin menelepon Selena untuk menghubungi David guna mengonfirmasi kebenaran. Namun, setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk melupakannya. Situasinya tidak diketahui, jadi lebih baik tidak memberi tahu mereka. Semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaan. Nova sangat takut jika David benar-benar terbunuh, Selena dan yang lainnya tidak akan bisa menerima kabar tersebut jika mengetahuinya. Para wanita itu lebih menghargai David daripada nyawa mereka sendiri. Akhirnya, Nova menghubungi Amadi.
Amadi selalu menjaga hubungan baik dengan David, jadi dia pasti tahu tentang hal ini juga. Jawabannya ternyata benar. David benar-benar menjadi orang suci sejati dan mengalahkan Tai. Hanya saja Amadi tidak sempat berkomunikasi dengan David. Hal ini membuat Nova curiga. Meski Amadi telah mengonfirmasi bahwa itu adalah David, dia masih skeptis. Mungkin David benar-benar terbunuh, dan ada seseorang yang menyamar sebagai dia. Jika dia ingin memastikan apakah itu David atau bukan, cara termudah adalah meminta Selena dan para wanita menghubunginya. Selain itu, cara lain adalah menunggu. Jika David benar-benar seorang santo sejati, langkah selanjutnya pastilah membalas dendam kepada Nick. Nova dapat melihat dengan jelas kebencian di mata David saat dia meninggalkan sekte Iridescent. Begitu dia punya kekuatan, David pasti akan membalas dendam pada Nick tanpa menunda. Oleh karena itu, dia akan menunggu dan melihat apa yang akan dilakukannya selanjutnya. Nova memutuskan untuk menyembunyikan rahasia ini dari para wanita untuk sementara waktu. Dia juga akan menetapkan tugas jangka pendek bagi mereka agar mereka pergi menyendiri dan berlatih keras selama waktu ini. Dengan begitu, mereka tidak akan bisa berlarian. Kalau tidak, akan merepotkan bagi mereka untuk mempelajari hal ini dari murid lain seperti pada kesempatan sebelumnya. Nova segera berdiri dan bergegas menuju tempat Celia dan yang lainnya tinggal. Dalam perjalanan, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Jika semua ini benar, maka anak bernama David ini akan menantang surga. Tidak akan mustahil lagi bagi Penatuaret untuk meninggalkan Gua Es lebih cepat dari jadwal. Bab 1899. Benua Simmons. Ini adalah lokasi yang relatif terpencil di Star Kingdom. Meskipun keluarga Simmons tidak dianggap sebagai kekuatan utama kerajaan bintang, kekuatan mereka juga tidak boleh diremehkan karena mereka memiliki dua orang suci. Terutama Grandmaster mereka Sahar Simmons, yang merupakan seorang True Saint veteran. Satu dia telah hidup selama ratusan ribu tahun, lebih lama dari Tai, Cosma, dan lainnya. Meskipun dia terluka dan masih belum pulih, tidak ada seorang pun yang mau main-main dengan keluarga Simmons jika dia ada di dekatnya. Tak seorang pun dapat menceritakan berapa banyak kartu truf dan tipu daya yang disembunyikan oleh seorang santo sejati veteran yang telah hidup ratusan ribu tahun. Tak seorang pun ingin mencari tahu sendiri. Sahar telah mengasingkan diri untuk pemulihan, dan dia jarang keluar untuk bergerak. Seluruh keluarga Simmons kini berada di tangan Nick, anggota keluarga terkuat kedua. Sebagai salah satu dari dua orang suci dalam keluarga, dia memiliki wewenang mutlak dalam keluarga Simmons. Dapat dikatakan bahwa dia merupakan sosok yang membawa kata-kata yang sangat berbobot, dan dia selalu menepati janjinya. Tidak seorang pun berani membantah pendapatnya. Nick berbeda dengan orang suci lainnya. Sebelum mencapai Saint Realm, ia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan. Dia orang yang sangat rendah hati dan jarang terlibat dalam kegiatan luar. Dia hanya fokus pada kultivasi. Saat itu, Nick belum memiliki bakat yang menonjol. Satu paling-paling, dia hanya bisa menduduki peringkat 10 besar di kerajaan bintang. Akan tetapi, dialah yang pertama kali berhasil menembus alam suci di antara para jenius lainnya pada generasi itu. Hasil seperti itu membutakan banyak orang pada saat itu. Seorang pria di dasar peringkat tiba-tiba menyusul dan menjadi orang pertama yang berhasil menembus Saint. Banyak jenius peringkat atas tidak dapat menerimanya. Ada begitu banyak orang yang berada di peringkat sebelum Nick. Jadi, secara logika, seharusnya bukan gilirannya. Meski begitu, faktanya ada di depan mata mereka. Mereka harus menerimanya apapun yang terjadi. Setelah menerobos Saint Realm, Nick mulai menuruti keinginannya. Dia mulai menikmati kehidupan mewah. Uang, kecantikan, harta, dan tatapan kagum orang lain adalah favoritnya. Seolah-olah dia ingin menebus semua yang belum dinikmatinya sebelum menerobos ke Saint Realm. Saat ini, Nick sedang menikmati kehidupan mewah dan menjalani kehidupan yang membingungkan. Saat ia duduk di depan aula, ia dikelilingi oleh beberapa wanita cantik yang melayaninya. Lebih dari selusin penari juga menari di bawahnya. Semua wanita itu memiliki satu kesamaan.
Mereka semua harus telanjang. Di aula itu, hanya ada satu pria, Nek. Ini adalah pemborosan yang amat besar. Kalau saja dia ada di zaman kuno Summerland di bumi, dia akan menjadi raja yang kacau balau yang namanya akan tercatat dalam sejarah sebagai lambang keburukan. Nek memandang wanita-wanita cantik di sekelilingnya dan mulai kehilangan minat. Wanita-wanita ini tentu saja menakjubkan, dan penampilan serta tubuh mereka sungguh luar biasa. Akan tetapi, mereka masih jauh dari 7 peri dan 7 pendeta tinggi sekte warna-warni. Sayangnya, mereka adalah wanita-wanita terbaik yang dapat ditemukannya di benua Simons. Sekte Iridescent akan merekrut wanita-wanita tercantik di seluruh kerajaan bintang. Satu sisi menampilkan yang terbaik dari Simons kontinen sementara sisi yang lain menampilkan yang terbaik di seluruh Star Kingdom. Tentu saja akan ada perbedaan ketika membandingkan keduanya. Astaga, Nek mendesah pelan. Saat dia mengenang perjalanan ke Sekte Iridescent belum lama ini, dia menyesalinya. Bukan saja dia tidak berhasil mendapatkan Celeste, pendeta tinggi sebelumnya, dia bahkan gagal membawa kembali seorang pun dari 7 peri. Selain itu, dia juga diajari pelajaran oleh tetua terhormat dari orang suci sejati Sekte Warna-Warni. Sungguh suatu kerugian. Saat memikirkan daya tarik Celeste dan tubuhnya yang menggoda, Nek merasa panas di sekujur tubuhnya. Bab 1900. Sayangnya, wanita seperti itu terkunci dalam gua es dan baru bisa keluar setelah 100 tahun. Dia akan menjadi robot yang dingin dan tanpa emosi saat itu. Gua es Sekte Iridescent terkenal di seluruh kerajaan bintang. Di sanalah Sekte Iridescent melatih prajurit kematian mereka. Udara dingin di sana perlahan-lahan dapat menghilangkan emosi seseorang. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan memiliki emosi atau keinginan apapun. Apakah orang itu masih manusia? Tempat itu seharusnya tidak ada. Nek juga memikirkan satu orang. Semut yang bisa saja mati terinjak, tetapi dia tidak melakukannya. Lawan itu bahkan lolos dengan bantuan Sekte Iridescent. Nek tak peduli pada David, pemuda yang berani menyinggung Saint Maid-nya. Dia hanya seekor semut dengan pangkat penguasa alam abadi. Kalau Nek sempat, dia bisa menghancurkan David sesuka hatinya. Sekarang, yang lebih penting adalah bersenang-senang. Wanita-wanita ini semuanya pendatang baru. Meski bukan yang terbaik, itu sudah lebih dari cukup. Mereka sudah dapat dianggap sebagai wanita tercantik di bagian negeri ini. Keluarga Simons adalah salah satu pasukan besar di antara pasukan lain di Kerajaan Bintang. Mereka juga memiliki departemen intelijen mereka sendiri. Mereka akan mengawasi peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di Star Kingdom. Akan tetapi, Nek sendiri tidak terlalu memperhatikan hal ini. Fokusnya adalah menikmati kehidupan penuh pesta pora ini. Jika Nek bisa sedikit memperhatikan, dia akan menemukan bahwa pria dalam surat perintah keluarga Lightfoot sangat mirip dengan anak yang hampir dibunuhnya di Sekte Iridescent. Kemudian, dia pasti akan mengetahui apa yang terjadi di WSN, benua suci tengah segera setelahnya. Sekalipun dia tidak mempercayainya, setidaknya dia akan sedikit siap. Kalau begitu, dia tidak akan sebodoh sekarang. Saat ini Nek benar-benar tenggelam dalam dunia hasrat. Dia gagal menangkap Celeste dan ketujuh peri yang menakjubkan. Oleh karena itu, dia hanya bisa melampiaskan amarahnya kepada orang lain. Semua orang di keluarga Simons tahu sifat pemarah guru besar mereka, jadi mereka tidak berani mengganggunya. Di kehampaan di luar benua Simons, celah ruang angkasa tiba-tiba muncul. David melangkah keluar dari celah dan melirik sebidang tanah tidak jauh di sana, yang memancarkan lingkaran cahaya. Ada kilatan dingin di matanya. David masih ingat cara Nek memandangnya di Sekte Iridescent. Nek menatapnya seperti sedang menatap seekor semut yang sewaktu-waktu bisa mati terinjak. Nek telah dengan jelas memperlihatkan kesombongan seorang santo. Saat itu, David yang baru saja tiba di Kerajaan Bintang, hanya memiliki kekuatan seorang penguasa alam abadi, dan dia tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk melawan seorang Saint yang kuat. Plus kalau bukan karena kekuatan pikirannya yang kuat, dia pasti sudah mati sekarang. Nek tidak pernah membayangkan bahwa keadaan saat itu akan berbalik dalam waktu dekat. David akan datang ke benua Simons dengan kekuatan mendiang Trusein. Dan dia,
Seorang pra-orang suci yang masih pemula, hanya akan menjadi seekor semut ketika menghadapi David, seorang orang suci sejati yang terlambat. Dia mungkin lebih kuat dari semut biasa, tetapi tidak banyak. Hanya itu saja yang dia miliki. Simmons, dasar anjing kampung. Aku, David Liddell, ada di sini. Karena kau ingin membunuhku, kau tidak bisa menyalahkanku. Kuharap kau siap menghadapi kematianmu yang sudah di depan mata. Aku tidak akan memberikan kesempatan untuk melarikan diri, David mencibir. Lalu, dia menghilang lagi. Dia memasuki ruang angkasa dan menuju daratan. Nick yang tengah asyik menikmati pelayanan para wanita cantik itu, tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar langsung ke ubun-ubun kepalanya, membuat seluruh tubuhnya membusuk. Apa yang terjadi? Dia berdiri sambil mengerutkan kening. Setelah dia sampai di Saint Realm dan memperoleh tubuh Saint, tubuhnya tidak pernah memberi peringatan yang tidak berdasar. Perubahan fisik yang terjadi tadi merupakan indikasi apa yang akan terjadi. Tindakan Nick membuat wanita-wanita di sekitar ketakutan. Jadi mereka semua terbaring sambil berbaring.